أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبشرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bukan hanya sebatas hiasan bibir belaka, tetapi puji dan bersyukurnya disertai dengan hati yang sadar, hati yang yakin, hati yang merasakan bahwa nikmat yang kita terima saat ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Termasuk nikmat yang paling utama, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah keimanan, keislaman dan keihsanan, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia terbesar. Sebaliknya, kita akan sangat rugi ketika kita diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesempatan dan umur itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Betapa sangat rugi diri kita ketika dalam posisi seperti demikian. Maka mari kita sama-sama belajar bersyukur dengan hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, akan menambah karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga tercinta, para sahabat yang setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi pewarisnya, dan juga mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai bagian dari umatnya. Amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa istiqomah, ittiba, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan
daripada itu semua, tapi mari kita maknai sama-sama satu ungkapan yang mulia ini, di mana ungkapannya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau kata santri itu asalnya liya'buduni, karena kemasukan al-amar maka dibuang ya-nya, maka menjadi liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah ibadah yang kita lakukan itu memang untuk Allah atau kembali kepada diri kita? Seringkali orang menyangka bahwa ibadah itu untuk Allah, padahal kalaupun seandainya seluruh manusia di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada yang beribadah satu orang pun di muka bumi, maka tidak akan berpengaruh terhadap kemuliaan, tidak akan berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia ini beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memang sudah sempurna. Tidak perlu tambahan lagi karena sudah sempurna. Nah, maka harus kita pahami bahwa ibadah itu yang kita lakukan itu adalah untuk kita sebetulnya. Makanya sudah terasa bahwa buah ibadah itu untuk kita. Kalau sudah terasa buah ibadah itu untuk kita, maka ibadahnya akan selalu berkesan. Kira-kira kalau ditanya ibadah kita sudah berkesan atau belum? Atau masih sebatas memaksakan? Kita masih sering terpaksa ya. Dalam arti melaksanakan ibadah itu sering memaksakan. Padahal ibadah itu punya kesan tersendiri kalau kita yakin, kalau kita sudah merasakan bahwa ibadah itu adalah hakikatnya kembali kepada diri kita. Maka caranya bagaimana supaya berkesan? Harus kenal kepada yang kita ibadahi, maka ibadah kita akan berkesan. Kalau kita beribadah dan kenal kepada yang kita ibadahi, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terasa nikmat ibadah itu. Kalau kita belum merasakan kenikmatan dalam beribadah, belum merasakan manis dalam ibadah itu, salah satu sebabnya karena kita belum kenal kepada yang kita ibadahi. Kalau kita sudah kenal kepada yang diibadahi, maka akan terasa nikmat ibadah yang kita lakukan. Siapa yang kita ibadahi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sebetulnya caranya supaya kita kenal kepada Allah? Kalau sudah kenal kepada Allah, menjadi manis ibadah kita, tidak terpaksa lagi, tidak hambar lagi. Bagaimana caranya mengenal Allah? Maka step pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin kenal kepada Allah, harus kenal kepada diri sendiri. Harus kenal kepada diri sendiri. Kalau kita kenal kepada diri sendiri, pasti akan kenal kepada Allah. Tapi kenal diri sendiri itu bukan pengenalan yang cetek, Pak. Bukan pengenalan yang kecil, tapi pengenalan yang dalam terhadap diri kita sendiri. Banyak orang tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Banyak orang tidak mengenal kepada dirinya sendiri.
Mana apa yang dimaksud tidak mengenal kepada diri sendiri? Orang sekarang banyak yang punya harta sedikit, banyak yang sombong. Berarti kenal kepada dirinya sendiri atau tidak? Tidak, disangka dialah orang yang paling hebat, padahal masih banyak orang yang jauh lebih hebat. Orang misalnya punya ilmu sedikit, merasa dirinya yang paling pintar, padahal masih banyak orang yang lebih pintar. Kalau kita memperhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'if. Allah itu menciptakan diri kita, manusia, bukan makhluk yang lain. Manusia secara khusus Allah sebut, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kalau ada orang merasa hebat, merasa kuat, merasa berilmu, merasa apa lagi? Merasa terhormat, merasa mulia, itu berarti dia tidak kenal kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya sudah Allah ungkap dalam Al-Quran, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kalau itu adalah hakikat diri kita. Kalau kita coba buktikan saja, Pak. Di sini ada yang ahli dagang, Pak. Ada yang ahli dagang? Yang mata pencahariannya di pasar? Ada Pak ya? Di pasar itu kan juga ahlinya beda-beda ya Pak ya? Ada ahli sayuran, ada ahli apa lagi Pak? Ada ahli beras. Satu saja misalnya ada satu orang ahli beras, kira-kira kalau disuruh jual emas ngerti apa enggak? Belum tentu. Baru satu ahli. Atau dalam seorang pengajar misalnya, seorang pengajar, seorang guru, dia mengajar mata pelajaran IPS, kira-kira kalau disuruh mengajar IPA bisa enggak? Ya bisa, tapi paling sederhana ya Pak. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang hebat. Manusia itu lemah, cuma kadang-kadang manusia itu tidak sadar atas kelemahan dan kekurangan diri pribadi. Maka pantas kalau orang banyak tidak mengenal kepada Allah. Maka pantas kalau orang banyak beribadah tapi tidak berkesan dalam ibadah. Maka pantas kalau orang banyak melakukan ibadah tapi pahit saja ibadah. Kenapa? Karena tidak kenal kepada Allah. Kenapa tidak kenal kepada Allah? Karena kepada dirinya sendiri saja tidak kenal dirinya. Maka cek kepada diri kita. Kita sering kali merasa sadar terhadap kekurangan diri atau lupa terhadap kekurangan diri. Kalau kita lupa terhadap kekurangan diri kita, itu salah satu penyebabnya kenapa kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin kenal kepada Allah harus kenal dulu kepada diri sendiri. Kenal, yang dimaksud kenal kepada diri sendiri itu adalah kenal kepada kelemahan diri sendiri. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, susah atau tidak Pak mengenal kepada diri sendiri? Susah atau tidak? Susah sekali mengenal diri sendiri, itu susah. Kalau diibaratkan kepada pertandingan sepak bola saja, yang tahu potensi pemain itu siapa Pak kira-kira? Yang tahu potensi pemain dalam kesebelasan sepak bola, dalam tim sepak bola, kira-kira siapa Pak? Pelatih ya Pak ya? Pelatih yang tahu potensi pemain. Ini harus ditempatkan di bagian kiper, ini harus jadi striker, ini harus jadi apa? Back dan lain sebagainya. Kalau pelatih itu adalah pelatih yang cerdas, tahu potensi pemainnya, maka kesebelasan itu akan bermain dengan sangat bagus. Kenapa? Karena tahu potensi. Nah, kita juga harus punya pelatih yang bisa menunjukkan kepada kita potensi kita, mana yang menjadi kelebihan kita, mana yang menjadi kekurangan kita. Kalau kita punya pelatih yang bisa menunjukkan kepada kita mana kelebihan dan kekurangan kita, maka potensi yang ada dalam diri kita bisa
terangkat dan kita akan mengenal kepada diri kita sendiri. Kita tahu mana yang menjadi kelemahan kita, kita tahu mana yang menjadi kelebihan kita. Dengan tahu maka kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan penting Bapak Ibu sekalian, di mana ungkapan ini disampaikan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus. Yaqulu Ibnu Athaillah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza talabta qari'an," apabila kamu hendak mencari seorang qari. Qari itu yang pandai baca Quran. Idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa, maka pasti kamu akan mendapatinya tidak terhitung. Jadi kalau kita mencari orang, ini kaitannya dengan pelatih tadi ya Pak ya. Kalau kita hanya sebatas mencari orang yang qari, yang ahli dalam membaca Quran, itu pasti kita akan menemukannya sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Wa idza talabta tabiban, dan apabila kamu hendak mencari seorang tabib itu dokter, wajadta katsiran, maka engkau juga akan menemukannya banyak tidak Pak dokter? Dokter banyak tidak? Wah, banyak. Itu tiap tahun fakultas kedokteran di berbagai universitas meluluskan ribuan bahkan ratusan ribu dokter. Banyak sekali dokter kalau kita hendak mencari dokter. Wa idza talabta faqihan, dan apabila engkau hendak mencari seorang ahli yang fikih, ahli syariat, wajadta mithla dzalik, begitu pula kau akan menemukannya banyak yang mengajarkan tentang fikih. Fikih itu adalah syariat yang mengatur tentang ubudiyah, mengajarkan tentang tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara ibadah haji dan lain sebagainya. Engkau akan menemukannya banyak. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, wa idza talabta, dan apabila engkau mencari man, kepada seseorang, yadulluka 'ala Allah, yang menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'arrifuka, dan mengenalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bi uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu serta aib-aib dirimu, lam tajid, maka engkau tidak akan menemukan illa qalila, kecuali sedikit. Di Syekh Ibnu Athaillah sudah memberikan mau'izah kepada kita bahwa mencari seseorang, mencari pelatih, mencari tutor, mencari apalagi istilahnya, mencari instruktur, mencari mentor yang menunjukkan kita kepada jalan Allah, mengenalkan kita kepada Allah, sekaligus mengenalkan kita kepada aib-aib diri kita, kekurangan diri kita, sehingga dengan kita kenal kepada kekurangan diri kita, kita akan melaju menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tahu kekurangan diri pasti akan mendekat kepada Allah. Tapi kalau orang tidak tahu salah diri, makin sombong, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita hendak mencari orang yang seperti itu, tidak akan kita menemukannya kecuali hanya sedikit saja. Betul atau tidak Pak kira-kira? Terbukti atau tidak? Kita sering bertemu dengan orang yang menunjukkan kita kepada jalan Allah. Kepada jalan Allah itu bukan ngaji juga ngaji, tapi tidak semua yang ngaji itu menunjukkan kepada jalan Allah. Ada orang yang setelah ngaji makin sombong, makin tambah ilmu makin sombong. Disebutkan dalam sebuah keterangan, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa hudan. Orang ada yang tambah ilmu,
tambah ilmunya, tapi tidak tambah hidayah. Tidak semakin merendah mendapatkan ilmu itu, tapi justru semakin tinggi hatinya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak? Banyak. Nah, kita kalau mencari orang yang menunjukkan kepada aib-aib kekurangan-kekurangan diri kita, sehingga dengan kita sadar terhadap kekurangan diri kita, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita menemukannya kecuali sedikit. Tapi yang sedikit ini harus kita cari atau tidak? Yang sedikit ini harus kita cari atau tidak? Harus kita cari yang sedikit ini. Supaya apa? Supaya kita kenal kepada kekurangan diri kita. Setelah itu kita mendekat kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencari yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Maka dalam sebuah keterangan yang lain disebutkan, salah satunya dikutip dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah fi Bayani Adillati Sufiyah, Syekh Khatar Yusuf Muhammad menyampaikan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, pembimbing, pelatih, seandainya tidak ada mentor dalam beragama, yang dimaksudnya adalah mentor dalam beragama, laulal murabbi, seandainya tidak ada murabbi, ma araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal kepada Tuhan. Seandainya bukan karena guruku, kata Syekh Yusuf Khatar Muhammad, seandainya tidak karena guruku, maka aku tidak akan mengenal kepada Tuhanku. Begitupun juga ungkapan ini diungkapkan yang menjadi pegangan oleh para ulama. Para ulama menyampaikan, laulal murabbi, seandainya tidak ada guru, mentor dalam beragama, ma araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal kepada Tuhan. Maka penting untuk kita, kalau kita ingin kenal kepada Allah, supaya ibadah kita terasa nikmat, menjadi berkesan, maka harus kita punya seorang guru, punya seorang murabbi. Hal sederhana saja. Kalau dalam bab keduniaan saja kita harus punya guru, apalagi dalam bab akhirat. Kalau dalam bab muamalah saja, keseharian saja kita perlu ada seorang pembimbing, apalagi dalam bab akhirat. Kita perlu seorang pembimbing. Kita itu butuh guru atau tidak? Kalau kita bertafakur di masa lalu kita, seandainya tidak ada guru yang mengajarkan kita tentang membaca, menulis, kira-kira bisa kita membaca dan menulis, Pak? Gak bisa ya, Pak ya? Baru hal sederhana, baru sebatas membaca dan menulis. Orang yang misalnya pakar dalam bab ekonomi, kira-kira ada gurunya atau tidak? Pasti ada gurunya. Orang pakar dalam bab berdagang, ada gurunya atau tidak? Ada gurunya. Pakar dalam fisika, pakar dalam matematika, pakar dalam bidang ilmu yang lainnya, pasti ada gurunya. Kalau dalam hal yang sederhana saja, yang urusannya dunia, ada gurunya. Kenapa dalam urusan agama yang besar, urusan yang paling pokok, yang paling penting, yang akan menentukan nasib kita, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat kita, kenapa kita tidak mencari guru? Maka penting adanya seorang guru dalam kita menjalankan agama. Supaya apa? Supaya benar kita dalam menjalankan agama kita. Itu pun yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Asy'ari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk ulama-ulama yang lainnya yang banyak sekali jumlahnya, mereka semua punya guru sehingga hatinya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas juga kita sebagai yang bukan ulama, itu bukan ulama, bukan ahli ilmu, kita hanya orang biasa, maka sudah pasti kita lebih butuh kepada seorang guru
perlu seorang murabbi. Yang murabbi itu menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas guru, tapi guru yang betul-betul mentor yang betul-betul menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru yang betul-betul mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru yang mengenalkan diri kita, memberitahu kepada kita tentang aib-aib kekurangan diri kita sendiri. Dengan kita tahu aib-aib dan kekurangan diri kita, maka kita akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah pentingnya kita mempunyai pembimbing. Sebab dengan pembimbing itu kita akan pasti dalam menjalankan agama, dan kita akan kenal kepada Allah yang memberikan aturan agama itu kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja sebagai materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan, bisa insyaallah dijawab. Kalau tidak bisa, insyaallah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang ini, saya akan bertanya mengenai daripada ucapan man la syaitan fa syaitan syaitan. Orang yang tidak punya guru, gurunya itu katanya syaitan. Ini untuk bagaimana Ustaz? Untuk pencerahannya secara luas. Orang yang tidak mempunyai guru itu gurunya setan. Dan bagaimana orang yang mempunyai ilmu laduni itu Tuhan biasa. Ungkapan yang tadi disampaikan itu salah satunya juga dimuat dalam kitab Sayrus Salikin, di mana disebutkan man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan, atau fa syaitan syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru dalam menjalankan agama, maka gurunya adalah syaitan. Ini sebetulnya sederhana saja. Kalau kita tidak ada dalam kebenaran, berarti kita ada dalam kesalahan. Kalau kita tidak ada dalam kebaikan, berarti kita ada dalam keburukan. Kalau kita tidak dituntun oleh kebaikan, maka tidak dituntun oleh sesuatu yang baik, maka kita dituntun oleh sesuatu yang buruk. Kalau kita tidak ditunjuki oleh orang yang baik, maka kita ditunjuki oleh orang yang buruk. Itu tidak akan pernah lepas dari Tuhan itu, karena memang pasangannya demikian. Nah, dalam ungkapan tersebut disebutkan man lam yakun syaikhun fa syaitanu syaikhuhu. Kalau tidak punya guru yang dimaksud di sini adalah seorang syekh, seorang guru yang guru itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada dalam bimbingan seorang guru yang guru itu menunjukkan kepada Allah, maka kita bisa memastikan diri bahwa kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan diri di jalan Allah, pasti kita sedang berada di jalan syaitan. Karena cuma dua saja, tidak ada yang putih, hitam putih dunia ini. Jadi kalau kita tidak ada dalam kebaikan, maka kita ada dalam keburukan. Nah, yang dapat menunjuki kita kepada kebaikan itu adalah seorang guru. Kalau kita tidak punya seorang guru yang menunjuki kepada kebaikan, maka kita akan digurui oleh setan. Sebab setan itu akan selalu menuntun kita, membisikkan kita ada dalam jalan keburukan. Jadi ini adalah dua hal yang tidak akan pernah nyatu. Kalau baik, ya pasti tidak buruk. Kalau buruk berarti tidak baik. Nah, ini perumpamannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya seorang guru yang bisa memastikan diri kita ada dalam kebaikan, maka bisa jadi syaitan yang akan menggelincirkan kita ke dalam keburukan. Dulu ada seorang ulama namanya, memang
seorang ulama namanya Barsiso. Barsiso itu dikenal sebagai ulama yang rajin sekali beribadah, tapi dia tidak punya guru, Pak. Seorang ulama ini dia tidak punya guru, tapi rajin ibadahnya. Satu ketika dia melihat, memperhatikan ada seseorang yang istiqomah sekali ibadah. Dia tidak tahu ternyata yang istiqomah ibadah itu adalah setan yang menjelma menjadi seorang manusia. Akhirnya dia istiqomah. Karena si ulama ini Barsiso ini melihat keistiqomahan si orang tadi, si setan tadi yang menjelma, akhirnya bertanya, apa rahasia kau bisa jadi istiqomah begitu rajin sekali dalam ibadah? Maka si setan ini menyampaikan, aku punya dosa yang dosa itu aku sesali terus menerus, sehingga dengan penyesalan itu aku kemudian dengan dosa itu aku menjadi bertobat beribadah kepada Allah. Apa dosa? Aku membunuh. Wah, kalau membunuh aku tidak sanggup. Kata siapa? Kata Barsiso. Ya sudah, kalau tidak sanggup membunuh, mohon maaf, gauli saja, zinahi saja seorang wanita. Wah, kalau gitu aku tambah tidak sanggup lagi. Ya sudah, kalau begitu, kalau membunuh kau tidak sanggup, berzina kau tidak sanggup, minum minuman keras saja, mabuk saja. Kalau mabuk, bolehlah. Kata siapa? Kata Barsiso. Ini yang tidak punya ulama ya, yang tidak punya guru. Ulama yang tidak punya guru. Bolehlah kalau mabuk. Akhirnya dia mabuk. Setelah mabuk, kalau orang mabuk itu sadar atau tidak, Pak? Orang mabuk sadar atau tidak, Pak? Setelah mabuk, dia melihat orang yang wanita yang terbuka auratnya, menjadi nafsunya naik. Sudah nafsunya naik karena orang sedang mabuk, tidak sadar, akhirnya dia menjinahi seorang perempuan. Sadar dia telah menjinahi seorang perempuan, takut dicela oleh murid-muridnya, takut dihina oleh masyarakat sekitar. Akhirnya si wanita yang dijinahinya itu dibunuh. Yang tadinya tidak mau dibunuh, tidak mau berzina, akhirnya membunuh ia, berzina ia. Kenapa bisa demikian? Karena tergoda, terhasut oleh setan, terbimbingnya oleh siapa? Oleh setan. Kenapa demikian? Karena tidak punya seorang guru. Ini salah satu kisah yang mengajarkan kita betapa pentingnya kita punya seorang guru yang membimbing kita dalam menjalankan agama, sehingga menjadi kepastian menjalankan agama itu. Kalau tadi seperti ulama tadi menjalankan ibadahnya kan tidak menjadi kepastian ya, Pak. Apakah ini tuh betul-betul ibadah atau bukan? Tapi kalau kita punya seorang guru, yang guru itu menunjukkan kita kepada jalan Allah, yang dengan kita menatapnya kita ingat kepada Allah, nah guru itulah yang akan membimbing kita sehingga dalam keadaan sendirian pun kita akan dibimbing oleh guru tersebut. Nah, kemudian terkait dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu yang datang yang tanpa kita usahakan. Kalau kita belajar seperti ini kan ini diusahakan ya, ada proses, ada tahapan-tahapan. Nah, kalau ilmu laduni itu adalah ilmu yang masuk ke dalam hati kita tanpa kita belajar. Nah, masalahnya ilmu laduni ini bisa diusahakan atau tidak. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang memang kehendaknya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan bisa punya ilmu laduni kalau Allah tidak menghendaki. Tapi Allah juga memberikan ilmu laduni itu kepada orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu laduni tidak akan bisa kecuali Allah yang memang sudah menakdirkan. Itu pun kalau hati kita bersih. Maka kalau kita oleh para ulama tidak dianjurkan berharap datangnya ilmu laduni. Yang harus kita lakukan adalah fokus kepada membersihkan hati. Masalah ilmu laduni itu diberikan oleh Allah, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ilmu laduni secara sederhana. Jadi ilmu laduni itu tidak usah dicari-cari. Sekarang kan orang banyak bertilawah, puasa, apalagi berkholwat, berwirid supaya dapat apa? Supaya dapat ilmu laduni.
Bukan dengan cara demikian ilmu laduni. Kalau kita bertirakat, berpuasa, kemudian berzikir, harapannya supaya dapat ilmu laduni, hati-hati, nanti bisa jadi yang datang itu dari sisi yang gaib, tapi yang gaib itu dari sisi yang salah. Karena samar sekali kegaiban itu. Hal-hal yang sifatnya gaib itu samar sekali. Bisa jadi terlihatnya baik padahal itu adalah keburukan. Bisa jadi itu seperti kemuliaan, kebaikan, padahal itu adalah perangkap iblis. Maka harus hati-hati. Maka fokus kita sebagai seorang hamba, fokus kita hanya terus saja membersihkan diri. Nanti itu biar menjadi kehendak Allah, apakah Allah akan memberikan ilmu laduni atau tidak, itu jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya membersihkan hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah membersihkan hati. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup ya Pak? Baik, hadirin warahmatullah. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, barangkali itu saja. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Sebagai kesimpulan, kalau kita ingin kenal, kalau kita ingin berkesan dalam ibadah kita dan ingin memastikan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah di jalan Allah, maka dasarnya harus ada pengenalan kepada Allah. Bagaimana caranya kita kenal kepada Allah? Maka kita harus kenal kepada diri sendiri. Kenal kepada diri sendiri dalam arti kenal kepada kekurangan dan kelemahan diri, sehingga keinginan diri kita ingin selalu mendekat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Sempurna. Tetapi mengenali kepada diri sendiri itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Maka Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan kita harus punya seseorang, harus mencari seseorang yang orang itu menunjukkan kita kepada jalan Allah, menunjukkan kita kepada pengenalan kepada Allah, dan menunjukkan kita kepada aib-aib, kekurangan-kekurangan diri, sehingga kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempunyai seorang guru yang demikian, maka kita akan dikenal